Maka siapakah perempuan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1-17? Jawabannya tidak lain, dan itu tadi sudah dibuktikan, tidak lain adalah gereja umat Allah. Salve. Itulah alasan utama penolakan Dr. Dekingadas terhadap Wahyu 12 sebagai dasar biblis dogma Maria Assumpta. Karena menurutnya, sang perempuan dalam Wahyu 12 tersebut bukanlah Maria secara individual, melainkan adalah gereja umat Allah secara komunal, kolektif. Ada hal seperti yang telah kita tegaskan pada video sebelumnya bahwa Bunda Maria itu sendiri adalah corporate personality, yakni seorang individu atau pribadi yang merupakan personifikasi atau representasi bagi seluruh komunitas umat Allah atau gereja, karena ia adalah Bunda Gereja. Dialah sang tabut yang dinubuatkan bangkit bersama Tuhan di dalam Mazmur 132 ayat 8. Hingga dalam Wahyu 11 ayat 9, Santo Yohanes diperlihatkan adanya tabut di dalam surga. Dan tepat pada kelanjutannya, yakni Wahyu 12 ayat 1, di waktu Santo Yohanes melihat tabut di sorga, ia pun berkata melihat tanda besar, yaitu perempuan berselubung matahari dan bermahkota dari 12 bintang. Jadi, seluruh gambaran umat Allah dalam perjanjian lama beserta tabut Tuhan tergenapi dalam diri sang Theotokos secara individu. Dan jika Dr. Dekingadas menolak tafsiran Katolik yang menyematkan individu Bunda Gereja pada ayat-ayat tentang gereja, maka silahkan Dr. Dekingadas membuang ayat-ayat seperti Roma 3 ayat 28, Galatia 2 ayat 16, dan Efesus 2 ayat 8-9. Karena ayat-ayat tersebut tidak satupun berbicara adanya individu Protestan yang diselamatkan oleh iman, melainkan yang diselamatkan oleh iman di situ hanyalah gereja atau umat Allah mula-mula yang ada di Roma, Efesus, Galatia sebagai penerima surat yang tidak ada kaitannya dengan individu-individu Protestan manapun termasuk Dr. Dekingadas. Jadi, kalau Maria tidak boleh disematkan pada perempuan dalam Wahyu 12, oleh karena perempuan tersebut adalah umat Allah atau gereja, begitu pula tidak boleh ada individu Protestan manapun termasuk Anda, Dr. Dekingadas, yang mengaitkan dirinya pada kata manusia yang ada di dalam Roma 3 ayat 23, dan pada kata seorang pun dalam Galatia 2 ayat 16, dan pada kata kamu dalam Efesus 2 ayat 8-9. Karena semua kata tersebut tertuju dan secara khusus pada gereja dan bukan pada individu-individu Protestan manapun. Oke? Pak Dr. Dekingadas, Anda paham kan ini?